Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindin Miftahudin, guru PABP SDN 2 Kersanagara Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG PES 2 UIN Cyber Syekh Rujati Cirebon. Hari ini 30 Januari tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4 SDN 2 Kersanagara Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran PABP dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita mulai dulu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Rafa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Membaca surat pendek, yaitu surat An-Nasr, dipimpin oleh Ananda Rafa. Sudah itu mari kita bersama-sama membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Baiklah, setelah kita berdoa dan membaca surat An-Nasr, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Nabila. Silakan ke depan dan semuanya berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
kehadiran. Yang pertama Agnia, Ardi, Alia, sakit, Cynthia, Dalpa, Delima, Fahira, Mirja, Depan, Yahpa, Najwa, Nona, Noni, Seli, Siti Jaira, Suci. Berarti yang tidak hadir satu orang karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Alia cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari, mengkaji dan memahami Quran surat At-Tin. Yang pertama, Bapak akan bertanya dulu, apakah kalian tadi malam membaca Al-Quran? Surat apa yang kalian baca? Al-Fatihah, Ad-Duha, Al-Kafirun, surat apa lagi? Al-Quraish, ya bagus. Terus di dalam membaca Al-Quran kita harus tartil, ya. Di antaranya harus sesuai dengan hukum tajwid. Di antara beberapa hukum tajwid ada yang disebut idhar. Coba Bapak ingin tahu ada berapa huruf idhar? 6. Huruf idhar ada 6. Baik. Terus selanjutnya kita akan mempelajari Quran surat At-Tin, mengkaji dan memahami surat At-Tin. Dengan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, dengan tartil serta mengetahui dan menerapkan hukum bacaan tanwin dan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang kedua, dengan mempelajari pelajaran ini senantiasa kita menjaga iman dan selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Oke, selanjutnya supaya pembelajaran kita lebih bermakna, lebih asik, ya, kita akan melakukan ice breaking dulu dengan menyanyikan baca Al-Quran. Ya? Satu, dua, tiga. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa membaca Quran surat At-Tin. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami terjemah Quran surat At-Tin. Ini ada 3. 1, Pak Restu. Peserta didik dapat membaca Yang kedua, Adik. peserta didik dapat mempraktikkan Hukum bacaan tanwin. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami terjemah At-Tin. nah, terus sedangkan metode yang akan kita gunakan yaitu PBL ataupun Problem Basic Learning, ya, dengan metode Math to Math, ya. Terus lingkup materinya yaitu membaca Quran At-Tin dengan tartil
mempraktikkan hukum sunnatik atau tanwin. Yang ketiga, memahami terjemah Quran surat At-Tin. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan dulu kalian kelompok ya. Bapak bagi ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok dengan anggota 5 sampai 6 orang ya. Minggu kemarin Bapak sudah menentukan mana-mana kelompoknya. Oke, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke, kalian sudah dibentuk menjadi 5 kelompok ya. Baik, kita lihat dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah melihat video tersebut ya, ada masalah ya. Apakah bacaannya tersebut tartil atau tidak? Tidak. Sesuai dengan hukum tajwid tidak? Tidak. Oke, kalau tidak sesuai, sekarang Bapak tugaskan kalian silakan berdiskusi, cari masalah, terus apa solusi dari masalah tersebut. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Satu, berdiskusi mengenai video tadi. Apa masalahnya, terus kira-kira solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Silakan diskusikan dengan baik dan benar. Kelompok 2, maka kelompok 3, silakan. Kelompok 4, jangan lupa dicatat ya, catat. Kelompok 5. Oke, setelah kalian berdiskusi, kita lihat pembacaan surat At-Tin. Semuanya fokus ke depan. Bayar di luar negeri tinggal scan aja. Risnya Dana selangkah lebih wajib. Silakan nomor resmi hanya dari Gojek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu bacaan Quran surat At-Tin dan terjemahnya. Selanjutnya kita akan mengenal hukum bacaan nun mati atau tanwin. Silakan disimak dulu videonya. Kok ngerasa itu doang? Kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah terbagi dalam 3 macam. Pertama ada ikhfa syafawi, 2 hukum muslim, dan terakhir izhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mendengungkan atau menambahkan gunah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, malahum bihi min ilmin hum bi. Mimnya dipanjangkan 2-3 harokat. Wa ma hum bimu'minina hum bi. Sama mimnya atau bunyi amnya itu dipanjangkan 2-3 harokat. Hukum yang kedua idgham mithlain. Mithlain artinya serupa atau sama. Maka idgham mithlain di sini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim lagi. Cara membacanya adalah dengan membaca mim sukun disertai gunah yang ditahan 2-3 harokat. Contohnya, wa khalaqalakum ma fil ardi lakum ma. Bunyi mim sukunnya dipanjangkan 2-3 harokat. Sedangkan izhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Artinya ada 26 huruf. Dari video tersebut kita akan mempelajari surat At-Tin terlebih dahulu. Yang pertama, surat At-Tin di dalam Al-Quran adalah urutan yang keberapa? Ke-95. Terus ayatnya ada berapa ayat? Dan surat At-Tin diturunkan di mana? Di kota Makkah ataupun termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Terus nama surat At-Tin diambil dari ayat yang pertama.
akan membaca surat Ad-Din. Ikuti bacaan Bapak dengan baik dan benar. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, dengarkan dulu ya. Wattini wazzaitun. Silakan. Wattini wazzaitun. Ayat yang kedua, wa turi sinin. Wa turi sinin. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, itu bacaan surat Ad-Din. Ya. Selanjutnya, silakan ke depan. Nadira, silakan baca surat Ad-Din dengan baik dan benar. Mulai awal dulu. Bagus ya, bacaannya sudah bagus, sudah tampil. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum bacaan nunsukun dan tanwin. Yang pertama ada idhar. Apa artinya idhar? Nah, jadi ketika ada huruf idhar yang jumlahnya ada 6, ya, yaitu huruf hamzah, ha, so, gil, alif. Nah, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, dibacanya harus jelas. Nah, contohnya seperti lafaz tadi di dalam surat Ad-Din, ajrun ghairu mamnun. Nah, itu dibaca idhar. Ada tanwin bertemu dengan ghin. Yang pertama, yang kedua ada ihfa.
IPA artinya sama atau gabung. Hurufnya ada berapa? Ada 15. Seperti 8 insana. Nun sukun bertemu sin. Yang ketiga ada idgham. Idgham ada berapa? 2. Ada 2. 1 idgham biguna, 2 idgham biguna. Idgham biguna hurufnya ada 4. Dikumpulkan di dalam lafaz yanmut. Sedangkan idgham bilaguna ada 2 yaitu lam dan ro. Yang keempat ada iklab. Ya. Kalau iklab nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu huruf ba. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 1. Oke, itu hukumnya. Sekarang contohnya. Yang pertama, contoh bacaan idhar. Bagaimana contohnya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Silakan nih baca contoh idhar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, hukum bacaan IPA. Fa'am jainahu. Gimana bacana? Fa'am jainahu. Ada nun sukun bertemu dengan jim. Yang ketiga ada idgham biguna. Contohnya amilatun nasibah. Yang keempat idgham bilaguna. Contohnya walam yakul. Yang keempat contoh iklab. Kalla layum. Itu contoh-contoh idhar, ihfa, idgham biguna, idgham bilaguna dan iklab. Sekali lagi contoh idhar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Akan baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ifa fa'anjaynahu. Fa'anjaynahu. Terus idgham biguna amilatun nasibah. Bilaguna walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iklab kalla layum badanna fil hutama. Kalla layum badanna fil hutama. Nah itu contoh-contoh hukum nun mati dan tanwin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke terjemah Quran surat At-Tin. Bapak akan baca dulu, kalian ikuti ya. Nah, yang pertama, wattini wazzaitun. Yang baca. Wattini wazzaitun. Demi watin dan buah zaitun. Demi watin dan buah zaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Maka yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati. Dan mengerjakan amal soleh. Malahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, itu surat Atin ayat dan terjemahnya. Silakan kalian pahami dulu surat Atin, baca dengan baik dan baca terjemahnya dengan baik. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kalian kelompok dengan metode make a mess. Ya. Nanti kalian Bapak akan berikan potongan ayat Atin dan terjemah surat Atin. Kalian pasangkan mana ayatnya, mana terjemahnya. Ya. Jadi misalnya Wattini wazzaitun ayat pertama, terjemahnya demi buah tin dan buah zaitun. Terus sampai ayat ke-8. Ya siap belum? Bapak bagikan potongan-potongan ayat dan terjemahnya. Kalian silakan tempel di kertas sesuai dengan urutannya. Bahwa 3 4 5. Oh, silakan baik. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Tempel di urutan dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Oke, sudah semuanya? Ya. Nomor 1 sudah? Ya. 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah, silakan masing-masing kelompok ke depan untuk menunjukkan hasil
diskusi kelompoknya dan membacakan surat tatin dan terjemahnya. Silakan lepas. Baca dengan baik dan benar. Dimulai dengan tahun dulu. Baca ayat kedua. Baladir amin. Alhamdulillah kalian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari tugasnya dan hasilnya baik sesuai dengan ayat dan terjemahnya. Oke, setelah kita mempelajari materi tentang surat At-Tin, apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Maksud dengan tartil teks yaitu sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf, membaca yang benar. Terus, apakah kalian sudah memahami hukum nun mati dan tanwin? Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca dengan tartil, sudah mengerti hukum bacaan nun mati dan tanwin. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Bapak sudah membuat soal, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sudah? Lagi? Semuanya? Sudah? Bapak kumpulkan semuanya. Nah. Alhamdulillah
Alhamdulillah kalian sudah melakukan evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dapat kita pahami bahwa dalam membaca Al-Quran kita harus membaca dengan tartil, dan kita juga harus memahami isi pokok ataupun terjemah dari Al-Quran itu sendiri, terutama berkaitan dengan pelajaran hari ini, yaitu Quran surat At-Tin. Oke, untuk selanjutnya Bapak tugaskan kepada kalian nanti di rumah mencari 5 contoh hukum nun mati atau tanwin. Cari di dalam Al-Quran mana yang termasuk idhar, mana yang termasuk ikhfa, idgham dan iqlab. Sebanyak masing-masing 5 contoh. Paham? Oke, kalau sudah paham, satu lagi Bapak tugaskan kepada kalian agar memahami, membaca hadis tentang silaturahmi. Siap semuanya? Siap. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama-sama.